Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari KOR PPKN kelompok 6. Saya akan mewawancarai masyarakat di sekitar saya mengenai suatu sistematika. Pun anggota saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Adi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Jadi Mutakin MPD. Kami dari mahasiswa PPKN di Universitas Muhammadiyah Mataram ingin mewawancarai masyarakat terkait dengan Pancasila. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najamuddin. Baik, di sini saya akan mewawancarai masyarakat di sekitar saya. Baik, langsung saja kita wawancara kakak di depan ini. Kak, boleh menjawab penjelasan kita? Oh, boleh. Jadi saya di sini untuk mewawancarai kakak tentang bagaimana sistem etika. Jadi pertanyaan yang saya ajukan untuk kakak, bagaimana Pancasila dapat dijelaskan sebagai suatu sistem etika? Oh, ini menurut pendapat kakak ya? Iya gitu. Ya, kalau menurut pendapat kakak, kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai sistem etika? Nah, kalau kita lihat itu di nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5. Di situ tuh banyak sekali kaitannya etika. Salah satu contohnya kita lihat di sila pertama. Yang sila pertama itu dengan dulu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita tuh diajarkan untuk toleransi, dan kemudian etika kita di situ kan mengajarkan kita untuk saling menghargai walaupun beda agama, mungkin beda ras, suku dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan sila kedua, ketiga dan yang seterusnya. Etika itu pasti ada di setiap sila Jadi pertanyaan yang kedua, Kak, apa saja nilai-nilai etika yang mendasari Pancasila? Oh, jawabannya hampir sama sih deh sama yang tadi. Tapi kalau ini kita bisa garis bawahi untuk nilai-nilai mendasarnya itu seperti ketuhanan, kemudian kerakyatan, kemudian keadilan, sama persatuan. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana keterkaitan nilai-nilai etika antara satu sama lain? Kayaknya mereka saling berhubungan deh, antara etika seperti keadilan. Nah, contohnya keadilan sama persatuan ya. Nah, kalau dalam suatu masyarakat ini kita memiliki pemimpin yang bisa memberikan rakyatnya sejahtera, keadilan dan lain sebagainya, pasti bisa dikatakan sebagai rakyat yang bersatu. Nah, mungkin di situ kaitannya antara keadilan sama persatuan. Iya, itu aja sih. Ya, baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mari Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya ingin mewawancarai dengan Abanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Dinastia. Saya mahasiswa PPKN Fakultas TIP Kampus Umat. Saya semester 5. Baik, di sini saya ingin melontarkan 3 pertanyaan kepada Abanda. Dengan pertanyaan pertama, bagaimana Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem etika? Jadi berbicara Pancasila, jadi kenapa dia dikatakan sebagai suatu sistem etika? Ya karena memang dalam Pancasila itu dia mengandung nilai-nilai moral yang menjadi dasar atau apa istilahnya, atau tata nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi 5 sila dalam Pancasila itu sendiri dia berbicara istilahnya mencerminkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi oleh karena itu
Pancasila itu bukan hanya saja dikatakan sebagai dasar negara gitu. Jadi Pancasila itu apa istilahnya? Sebagai pedoman moral gitu dalam mengatur perilaku hubungan antara satu dengan. Baik, langsung saja dengan pertanyaan yang kedua, apa saja nilai-nilai etika yang mendasari Pancasila? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi nilai-nilai etika yang mendasari Pancasila itu sendiri. Jadi di sana ada pun beberapa nilai-nilai Pancasila yang fundamental istilahnya gitu. Jadi sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di sana itu Ketuhanan Yang Maha Esa dia istilahnya mengandung nilai-nilai. Baik, langsung saja dengan pertanyaan yang terakhir mengenai bagaimana keterkaitan nilai-nilai etika antara satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga ataupun pertanyaan terakhir. Jadi keterkaitan antara nilai etika dengan yang lainnya yaitu, jadi ini kan berbicara Pancasila gitu. Jadi di tiap-tiap sila dalam Pancasila itu dia memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu sila yang pertama dengan sila yang kedua. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kemanusiaan yang adil beradab. Jadi di sana itu membicarakan ataupun keterkaitannya itu pengakuan atas keberadaan Tuhan, menciptakan dasar moral gitu. Menciptakan dasar moral menciptakan dasar moral untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia itu sendiri. Yang selanjutnya itu sila yang kedua dengan yang ketiga ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Jadi keterkaitan daripada sila yang kedua dengan yang ketiga ini yaitu menciptakan landasan gitu, menciptakan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab gitu untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Terus selanjutnya keterkaitan daripada sila yang ketiga dengan sila yang keempat yaitu persatuan gitu, persatuan akan tujuan bersama gitu, memerlukan partisipasi rakyat, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan gitu, sehingga terbentuklah kerakyatan yang demokratis. Setelah itu sila keempat dan yang kelima, di sana kaitannya itu adalah keputusan yang diambil gitu, keputusan yang diambil melalui perwakilan rakyat diharapkan mampu menciptakan gitu keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah keterkaitan antara sila yang kelima dengan sila yang pertama. Jadi keterkaitan antara sila yang kelima dengan yang pertama itu adalah keadilan sosial gitu, mencerminkan nilai-nilai moral gitu yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Abanda. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mungkin itu saja ya wawancara dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, sebelum saya mewawancarai saudari, alangkah baiknya saudari memperkenalkan identitas saudari. Baik, perkenalkan nama saya Nur Mirati. Baik, saya akan mewawancarai saudari. Adapun pertanyaannya, bagaimana Pancasila dapat dijelaskan sebagai suatu sistem etika? Baik, saya akan menjawabnya. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap
spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, dari konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika ini adalah pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu korupsi. Nah, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melelahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika di sini dapat digunakan untuk rambu normatif dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pertanyaan kedua, apa saja nilai-nilai etika yang mendasari Pancasila? Baik, Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk. Pada penilaian-penilaian Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku kemanusiaan Indonesia dalam semua aspek. Konsekuensi yang didapat yaitu tentang perilaku terhadap kelima etika yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Contohnya yaitu menerapkan sikap jujur, adil, peduli, saling memahami, saling menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.